Terima kasih sudah bergabung. Ya, kebaikanku. Shalom juga Kakak Maidalena. Terima kasih. Ibu Evi Lampu, selamat pagi Kakak Nelida. Ya, semangat. Terima kasih Kakak Maidalena. Ibu Evi Lampus, terima kasih sudah tap-tap layar. Kakak Estina, terima kasih. Pagi-pagi Bapak Ibu itu luar biasa sekali sudah semangat mencari Tuhan. Mari kita mau menaikkan pujian ini. Ku tahu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, Tuh serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Apapun yang saat ini kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kau tahu yang terbaik di hidupku, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kebaikan-Mu juga bekerja
Allah bekerja untuk kebaikan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Allah Roh Kudus, datanglah di tempat ini, jamah setiap kami ya Roh Kudus, lawat setiap kami, setiap keberadaan kami saat ini. Biarlah mata hati kami mau tertuju kepadamu, tertuju kepada janji-janjimu dalam kehidupan kami. Semua di dalam tangan-Mu, Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita. Masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita. Masa depanku penuh harapan. Yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Lalu baik bagiku. Kau tahu yang terbaik di hidupku. Kau tak merancangkan terlatih lah. Yang nggak ada. Segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus,
Kami tahu dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang ambil alih, Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini, dan Engkau yang menguasai setiap hati daripada anak-anak-Mu, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami akan mengalami setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan bangkit menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Nana. Bangunnya pagi sekali hari ini. Ya, puji Tuhan ya Kakak Noah, Kakak Awi Sabang yang baru bergabung. Selamat bergabung. Kakak Estina yang sangat setia, Ibu Mercy, Kakak Medalena, dan semuanya. Bapak Ibu, saya minta bantuannya untuk bantu tap layar. Sambil saya cari musik piano yang enak sebentar ya. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan Bu Nana bisa tidur ya. Mas Joko, ya terima kasih. Saya percaya firman Tuhan yang sebentar saya akan bagikan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua ya. Kakak Vivi, Kakak Orlan, dan semuanya pasti akan memberkati. Ya, seringkali kita itu sudah mendengar ya. Saya seringkali kan membagikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita, dan setiap harga daripada berkat kita sudah dibayar di atas kayu salib. Namun sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama cerdas, sama-sama berpikir. Kalau memang Tuhan Yesus sudah membayar setiap kutuk dosa kita, setiap kutuk daripada, maksudnya setiap harga daripada berkat kita di atas kayu salib, sehingga Tuhan Yesus bisa berkata kepada kita dalam kitab Yohanes 10 ayat 10 bahwa aku datang memberikan engkau hidup dengan segala kelimpahannya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu dan kita semua, mari kita berpikir. Kalau memang begitu, kenapa sekarang kita melihat begitu banyak orang percaya, begitu banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami janji itu? Ayo, mari kita sama-sama berpikir. Ya, saya mengajak Bapak Ibu itu bukan hanya mendengar, bukan hanya menyimak, tetapi berpikir. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa mengalami janji Tuhan itu, supaya kita sama-sama ya bukan seperti ya orang Kristen yang kebanyakan ya. Saya nggak mau. Saya mau setiap Bapak Ibu yang setiap hari ada di live streaming saya ini ya bisa mengalami janji-janji Tuhan, bahwa firman Tuhan itu real, yes and amen ya. Ya dan amin ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya mau bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk bisa mengakses segala kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, bagi setiap anak-anaknya. Ya, mau gak mau Bapak Ibu, bukan hanya saja kita mengaku percaya dengan mulut kita ya, dengan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus
dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah langkah awal saja kita menerima Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Tetapi namanya percaya dengan Tuhan Yesus, itu mau gak mau kita harus percaya dengan firman-Nya. Kita gak bisa bilang percaya dengan Tuhan Yesus tetapi gak percaya sama firman-Nya. Ya, sebetulnya ada saudara saya yang saya sangat kasihi, cuman dia itu ya oleh karena kehidupan, ya oleh karena ya tantangan kehidupan, kesulitan kehidupan, dia meninggalkan Tuhan. Sebetulnya saya rasa dari awal dia memang nggak percaya sama firman. Firman itu yang menghidupkan kita, yang memerdekakan kita. Dia hanya percaya dengan sosok Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita tidak pernah mengetahui kebenarannya, jalan-jalan kebenarannya, ya, kita akan sama seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun, tidak pernah mengalami janji Tuhan, masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, kita yang ada di live room ini, saya sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Oleh karena itu saya bangun pagi-pagi untuk memberitakan firman, ya, karena Tuhan yang suruh. Iya, jadi kita harus mengetahui kebenaran. Bagaimana caranya kita mengakses semua yang dijanjikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Berkat apa? Banyak sekali. Bapak Ibu bisa baca kitab Ulangan 28 ya. Nanti besok-besok deh saya bahas khusus ya Ulangan 28 itu, sambil kita menintrospeksi hal-hal mana yang masih ada dalam kehidupan kita. Misalnya kutuk mana yang masih ada dalam hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mau praktek ya. Saya nggak mau cuman teori. Firman Tuhan itu nggak teori, kita praktek ya. Jadi bagaimana caranya? Dalam kitab Roma 12 ayat 1-2 ini berkata apa? Kita yang harus mempersembahkan tubuh kita, bukan lagi dipimpin oleh suka-sukanya kita. Kita nggak mungkin mau hidup suka-suka kita, dengan cara kita, dengan jalan kita, tetapi kita mau semua janji Tuhan. Ya nggak mungkin lah ya. Kita harus mau menundukkan diri kita untuk dipimpin oleh jalannya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, supaya rencananya Tuhan, supaya janji-janji Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Dan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan tadi barusan, apa? Kau tahu yang terbaik bagi kita, rancangannya bukan rancangan yang buruk bagi hidup kita. Ya, asal kita terlebih dahulu, di sini firman Tuhan katakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah langkah awal. Langkah selanjutnya apa? Kita harus mau berubah oleh apa? Pembaharuan budi kita. Bagaimana caranya dirubah oleh pembaharuan budi kita? Itu kita harus belajar mengenal firman-Nya, mengenal jalan-jalannya, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita mau dipimpin oleh firman-Nya ya. Nah, kalau perjanjian lama ya banyak sekali ya hukum Taurat, tetapi sebetulnya bisa disamerikan dengan hanya 2 buah perintah, yakni mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap jiwa kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita sendiri. Tetapi kita mau belajar di perjanjian baru ini, kita hidup hanya ada 2 pilihan, sama halnya seperti di perjanjian lama ya. Musa berkata kepada bangsa Israel, apa? Aku memberikan kepadamu pilihan, ya, pilihan untuk hidup atau mati. Hidup ketika mereka, bangsa Israel, mau dipimpin oleh hukum-hukumnya Tuhan, dan kematian ketika mereka tidak mau hidup di bawah
hukum-hukumnya Tuhan. Nah, kita sekarang yang hidup di perjanjian baru, kita juga diberi pilihan oleh Tuhan. Ya, jangan berpikir bahwa kita hidup di perjanjian baru, sudah nggak ada lagi penghukuman. Enggak, ya Bapak Ibu yang ikut live saya kemarin, dengar firman Tuhan kan, yang berkata apa? Dia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Ya, walaupun memang betul untuk setiap dosa-dosa kita, jikalau kita mau bertobat kepada Tuhan, maka akan selalu ada pengampunan, karena Tuhan itu Tuhan yang setia terhadap firman-Nya. Ya, Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu, selama kita belum hidup dipimpin oleh Roh, ya, zaman sekarang, zaman perjanjian baru, kita hanya dua pilihan, yakni kita mau dipimpin oleh Roh, berjalan di dalam Roh, atau kita dipimpin oleh daging. Ya, musuh terbesar kita sebetulnya bukanlah iblis, setan. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, kedagingan kita. Ketika kita tunduk, ya, dalam pimpinan keinginan daging, maka kita membuka pintu lebar-lebar bagi si iblis untuk berkuasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ya Bapak Ibu, mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat Galatia 5 ayat 19-23. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di live room ini masih ada yang bingung. Apa sih itu dosa? Misal dosa itu banyak ya. Tetapi ya, dosa ini kita nggak boleh kompromi. Kenapa? Karena ketika kita kompromi dengan dosa, ini hanya membawa kita jauh keluar dari rancangan Tuhan yang baik itu. Ya, keluar dari berkat-berkatnya yang sudah Dia sediakan bagi kita. Oleh sebab itu kita nggak boleh nganggap remeh dosa. Kita nggak boleh nganggap remeh kedagingan. Ya, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu Galatia 5 ayat 19-23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, entah engkau sudah percaya Tuhan Yesus, entah engkau doa setiap hari, entah engkau pergi ke gereja, selama engkau belum bertobat dari perbuatan-perbuatan daging ini yang ngomong bukan Ciara ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang protes, yang gak setuju, jangan protes sama saya. Yang ngomong ini firman Tuhan, dikatakan apa? Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan itu tegas. Ini firman Tuhan sangat keras dan tegas ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, bukan hanya kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, itu yang ngomong kekekalan ya. Tetapi di dunia ini juga kita hidupnya akan penuh dengan kesengsaraan, air mata, penderitaan. Bapak Ibu yang ngikutin live saya setiap hari, saya pernah singgung sedikit tentang kutuk penyembahan berhala ya. Penyembahan berhala itu sama dengan kutuk perjinahan, kutuk ya keserakahan, itu semua sama satu garis itu ya. Nah, saya pernah membagikan kan kutuknya apa, kebinasaan, kegagalan, dan lain sebagainya, air mata semua ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut, cuman saya akan meneruskan membaca ya.
Kemudian apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dikatakan apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya apa? Nggak ada kutuk, Bapak Ibu. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, nggak ada kutuknya, nggak ada hukumnya, nggak ada kutuknya. Kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau engkau mengalami misalnya ya hal-hal buruk, ya nggak semua hal buruk itu karena kutukan ya, ada mungkin hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan yang supaya membawa kita ke dalam pengalaman yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Tetapi ini adalah hukum Allah. Nah sekarang Bapak Ibu nggak bingung lagi kan kenapa Tuhan sudah berjanji bahwa darah Yesus sudah membayar setiap harga kutuk dosa kita. Kenapa Tuhan sudah berjanji memberikan kepada kita hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi kenapa banyak orang percaya yang tidak mengalaminya. Nah sekarang Bapak Ibu sudah nggak bingung lagi. Kalau ada orang yang nanya bisa jawab kan. Iya karena masih banyak yang kemarin sebetulnya ya kemarin saya ketemu saudara saya ini, dia bilang kalau Tuhan baik kenapa nggak begini. Nah saya juga mau jawabnya bingung ya, engkau cuma taunya pribadi nama Tuhan Yesus doang tapi nggak mengenal kebenaran firman-Nya. Nah saya mau jawab seperti ini kepadanya cuman udah nggak mau dengar, jadi ya bagaimana ya, nggak bisa, kita harus tahu kebenarannya. Kalau kita mau mengakses semua janji Tuhan, ya Tuhan sudah membayar semua harga berkat kita. Berkat apa aja sih? Ya berkat anak cucu, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat keberhasilan. Ya kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 28. Panjang ya, dari ayat 1 sampai 14 ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu semua berkat Tuhan yang sebetulnya Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi kenapa banyak dari kita hidup di dalam penderitaan? Kalau saya mau ngajak Bapak Ibu, ya kita nggak usah yang tinggi-tinggi, yang istilahnya yang gak dimengerti. Hal kecil aja, hal yang sederhana. Misalnya dalam rumah tanggamu. Nah, kenapa rumah tanggamu itu gak ada damai sejahtera misalnya ya? Kenapa rumah tanggamu itu seperti kapal pecah? Sekarang kita mau berpikir, kita mau sama-sama berpikir, apakah firman Tuhan yang saya bagikan ini benar atau enggak ya? Nah, Bapak Ibu kenapa bisa seperti kapal pecah rumah tanggamu? Mari kita selidiki. Misalnya ketika pasanganmu marah, apa responmu? Apakah responmu langsung marah juga? Itu berarti engkau lagi dipimpin oleh kedagingan. Ya no wonder itu nggak heran. Rumah tanggamu seperti kapal pecah. Ya Kak, coba kalau Bapak Ibu dipimpin oleh roh. Roh itu apa tadi? Katanya kasih, sukacita. Kalau Bapak Ibu dipimpin oleh kasih, oleh kesabaran, ya, apa yang kau lakukan? Engkau pasti diam dulu. Kau dengerin dulu waktu pasanganmu itu meledak-ledak ya dengan kemarahan. Ya, itu juga yang saya lakukan. Saya kasih tips nih bagi Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu, saya kasih tips buat rumah tanggamu ya supaya adem ayem. Nah, kalau pasangan saya lagi meledak-ledak dalam kemarahan, apa yang saya lakukan? Saya tersenyum sama dia, ya saya tersenyum sambil saya ngomong, ya saya melayani dia. Saya misalnya kasih air minum, ya saya kasih makanan yang kesukaannya dia. Coba apa yang terjadi? Pasangan saya yang meledak-ledak itu, ya adem begini, gitu. Itu adalah bukti nyata ya, bukti nyata. Nah, rumah tangga ini saya baca satu komentar dari Kakak Nana Audi. Rumah tangga nggak ada duit ribut. Nah, misalnya engkau sebagai istri ya,
waktu suamimu pulang, komplain gak ada duit, apa responmu? Nah, kalau responmu dipimpin oleh kedagingan, maka apa yang terjadi? Engkau akan marah-marah misalnya. Ini anak butuh buat sekolah, gak ada duit. Itu berarti ya istri-istri engkau sedang dipimpin oleh kedagingan. No wonder alias gak heran rumah tanggamu ya bukan hanya gak diberkati. Ya, berkatnya makin lari, makin jauh. Masih ingat firman Tuhan kitab Mazmur apa? Berkat Tuhan turun waktu ada kerukunan. Ya, apa yang engkau harus lakukan? Contoh ya saya nih. Nggak usah contoh jauh-jauh, nggak usah. Apa yang kita lakukan? Yang saya lakukan biasa, kalau suami saya lagi komplain misalnya, bahwa wah ekonomi lagi begini, belum Kamboja pecah perang misalnya. Kan itu efeknya ke ekonomi seluruh dunia kan. Kemarin tahu nggak, Kamboja pecah perang. Padahal lagi bisnis lagi begini. Nah, apa yang saya lakukan? Jangan khawatir. Bapak Ibu itu jangan hanya waktu pacaran manis-manis ya. Waktu engkau sudah menikah juga harus lebih manis. Engkau harus memberikan identitasmu sebagai anak Tuhan. Apa yang harus engkau lakukan kepada suamimu? Ya, ngomongnya jangan begitu, jangan istilahnya saya butuh buat belanja gak cukup dan lain sebagainya. Jangan begitu. Apa yang saya lakukan? Jangan khawatir. Berkat Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang takut akan Dia. Wah, coba istri-istri coba berpikir, suami kalau di ngomongin begitu langsung dia lebih senang lagi, dia lebih senang curhat sama saya. Jadi curhatnya gak sama cewek lain, curhatnya sama istrinya, karena istrinya yang bisa ngademin ya. Jadi saya selalu dicari-cari walaupun long distance ya. Saya jadi selalu dicari-cari karena ya kata-kata kita itu ngademin, bikin ya semangat. Ya coba kalau istri-istri, kalau engkau dipimpin oleh kedagingan, ya no wonder, nggak heran rumah tanggamu seperti kapal pecah dan berkat pun akan lari. Coba kalau engkau ya berkata kepada suamimu seperti ini, jangan khawatir, jangan takut, berkat Tuhan tidak akan pernah habis-habis bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Saya doain kamu, boleh kan? Say, misal sweet gitu ya. Pastilah suamimu itu nggak akan lari ke lain hati ya. Percaya Bapak Ibu ya. Nah, nggak usah yang tinggi-tinggi, kita mau terapkan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi engkau yang belum berpasangan ya, kayak Kakak Estina, semangat, nggak apa-apa dengerin supaya nanti engkau kalau sudah berpasangan ya, engkau sudah punya pasangan hidup, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan untuk pasanganmu ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat konsekuensi apa sih hidup yang dipimpin oleh daging ini. Alkitab membicarakan dua hal, yakni kita hidup di dalam roh dan kita berjalan di dalam roh. Ada dua hal ya, kita hidup di dalam roh ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saat itu kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, oleh sebab itu dikatakan kita hidup di dalam roh, kita Roma ya berkata seperti itu. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kita hal yang lain, yakni ketika kita hidup dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh itu seperti tadi yang saya kasih contoh ya, contoh kecil tetapi saya percaya itu bisa menolong Bapak Ibu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan cuma teori, tetapi kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari
kita. Bagaimana kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh. Nah, sekarang saya mau membahas konsekuensi apa yang akan kita alami ketika kita hidup dipimpin oleh kedagingan. Tadi kan saya sudah ngomong kan, kalau kita mau mengakses semua janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mau nggak mau kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Ya, saya tidak akan bacakan itu. Nanti besok-besok kalau Tuhan izinkan saya bacakan, saya bahas di Ulangan 28, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi saya mau menyorot ini. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin udah sering dengar ya dari saya, karena saya ini sangat menekankan hidup dipimpin oleh Roh atau daging, dosa atau kekudusan. Saya sangat menekankan ajaran ini. Kenapa? Karena saya sangat mengasihi Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat hidupmu baik-baik saja, hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu penuh dengan damai sejahtera, maka mau nggak mau engkau harus hidup di dalam kekudusan. Engkau mau nggak mau hidup dipimpin oleh Roh. Karena ketika engkau hidup dipimpin oleh kedagingan, maka apa? Kata kitab Roma 6 ayat 23, yang pertama, upah dosa ialah maut. Ya, maut. Ya. Maut bukan hanya maut kekekalan, maut. Ya. Maksudnya bukan hanya maut di dunia, tetapi maut kekekalan yang lebih ngeri. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, siapapun Anda, apakah engkau setiap minggu engkau saking semangatnya ngomongnya sampai belepotan. Entah setiap minggu engkau ke gereja, entah setiap hari engkau berdoa, ya. Tapi selama engkau masih hidup di dalam kedagingan, maka upahmu adalah maut kekekalan, ya. Kemarin saya melayani seorang ibu yang ternyata suaminya adalah maksudnya pelayan Tuhan, suka khotbah, suka doa, ya, di gereja, ya. Gerejanya ya mungkin ya itu juga ya, saya nggak mau sebut. Cuman ya masih hidup di dalam dosa. Nah, nggak peduli siapapun engkau ya, selama engkau masih hidup di dalam daging, maka upahnya yang pertama adalah maut. Engkau tidak akan mengalami hidup yang kekal. Ya, saya mau membongkar semua kebohongan iblis. Ya, kebohongan iblis yang berpikir, yang mengatakan bahwa selama engkau percaya Tuhan Yesus maka engkau masuk surga. Ya, percaya yang seperti apa? Kalau kita berkata percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita percaya kepada firman-Nya. Berarti kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, ya. Bukan hanya saja percaya. Kalau cuma ngomong percaya dengan nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan saudara saya ini yang saya layani? Dia juga percaya dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak percaya kepada firman-Nya. Maka hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Yang kedua apa? Konsekuensinya bukan hanya saja upah dosa dalam maut, tetapi kita sudah menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Ya, dikatakan di Roma 8 ayat 6 sampai 7, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan Bapak Ibu ya, entah engkau sudah lahir baru atau tidak, belum lahir baru, selama engkau masih hidup dalam daging, selama engkau belum bertobat, maka engkau sudah menjadikan dirimu, engkau tetap menjadi musuh Allah. Maka konsekuensinya tetap ya, konsekuensi sebagai musuh Allah, hidup di dalam kutukan dosa, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam air mata. Bahkan dikatakan yang kemarin-kemarin yang saya pernah bagikan kepada Bapak Ibu, jikalau kita hidup di dalam ya kedagingan, hidup sebagai musuh Allah, itu apa? Kita akan dibinasakan, kita akan diserahkan kepada
musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu siapa? Ya, contohnya hutang pihutang, itu musuh kita juga kan? Ya, musuh kita apa? Sakit, penyakit. Musuh kita itu bukan ya tetangga kita misalnya yang berbuat jahat kepada kita, ya bukan, tetapi roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, mereka yang menyerang kita dalam bentuk sakit, penyakit, masalah, ya penderitaan, air mata, hutang pihutang, itu ya musuh kita sebetulnya. Nah, kalau kita hidup dipimpin oleh daging, kita akan menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Dan konsekuensinya tetap layau, tetap. Walaupun kita mengaku kita sudah lahir baru. Selama kita masih dipimpin oleh daging, kita masih akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Nah, banyak orang percaya yang gak paham hal ini. Jadi mereka masih hidup di dalam daging, hidup di dalam penderitaan. Udah gitu ujung-ujungnya ngapain? Nyalahin Tuhan. Tuhan janjimu gak bener. Padahal apa? Kita yang gak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke. Saya baca komentar Ibu Nana sebentar. Ayah dong Cic ajakan kita untuk melawan semua musuh untuk kita jadi menang. Iya, ini salah satunya. Kenapa saya sangat rindu membagikan firman ini Ibu Nana. Saya mengajarkan konsekuensi hidup dipimpin oleh daging dan konsekuensi hidup dipimpin oleh roh. Ya, kita tidak akan mungkin mengakses berkat Tuhan dan kita tidak akan mungkin mengalami kemenangan terhadap musuh-musuh kita kalau kita masih hidup dipimpin oleh daging. Ya, karena ketika kita hidup dipimpin oleh daging, kita buka pintu lebar-lebar buat musuh-musuh kita untuk berkuasa dalam hidup kita. Dan kalau mereka berkuasa dalam hidup kita, tujuannya cuma satu, mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Tetapi ketika kita memberikan diri kita dipimpin oleh rohnya, maka apa yang tadi barusan kita baca? Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera ini sebetulnya mencakup seluruh Injil ini. Dikatakan apa? The Gospel of Peace. Injil damai sejahtera. Damai sejahtera kalau Bapak Ibu baca arti kata aslinya itu shalom. Shalom itu artinya apa? Bukan hanya saja damai hubungan kita dengan Tuhan, tetapi apa? Terima kasih Kakak Hesti untuk gift-nya ya. Tetapi apa? Perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran ya. Kesehatan, kehidupan, itu semuanya mencakup dalam kata damai sejahtera ini. State of completeness. Jadi kita complete, lacking of nothing, tidak kekurangan sesuatu pun. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu ya, tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera itu ya mencakup itu semuanya. Nah, ya saya percaya Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Kenapa saya selalu menekankan dosa lah, hidup kudus lah ya. Karena saya mengasihi Bapak Ibu semua. Saya kepengen Bapak Ibu itu hidupnya ya nggak dikejar-kejar utang ya, nggak penuh dengan penderitaan, nggak penuh dengan air mata, nggak sakit-sakitan ya. Contoh-contoh hal yang kecil. Jikalau engkau buka pintu kepada kedagingan misalnya ya, engkau buka pintu dengan cara apa? Misalnya ini kan dikatakan kan Bapak Ibu, mari kita baca lagi Galatia 5 ya. Galatia 5, mari kita baca lagi apa? Penyembahan berhala ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan misalnya. Misalnya engkau buka pintu. Buka pintunya gimana? Hal-hal yang sederhana ya, saya nggak mau yang terlalu teori, yang terlalu jauh gitu. Hal yang sederhana. Misalnya ada orang yang nyakitin engkau. Nah,
engkau buka pintunya seperti apa. Mikirin lagi, pikirin semua yang jahat tentang dia. Nah, itu kita sedang dipimpin oleh daging. Dan apa yang terjadi ketika engkau memikirkan terus ya perbuatan orang tersebut, maka apa yang terjadi? Engkau akan sakit hati. Jadinya apa? Jadinya bukan hanya berseteru, berselisih, tetapi dendam. Akhirnya jadinya apa? Sakit penyakit. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau ngeliatin live saya setiap hari kalau saya berdoa, saya suka ngomong, Bapak Ibu ada dendam nggak? Ada pahitan nggak? Lepaskan itu ya. Karena itu jadi pintu bagi si iblis masuk ke dalam hidupmu, mencuri kesehatanmu, bukan hanya mencuri damai sejahtera dan sukacitamu, tetapi mencuri kesehatanmu. Nah, misal, jikalau engkau buka pintu kepada kedagingan, maksudnya engkau hidup dipimpin oleh daging, misalnya dipimpin oleh hawa nafsu, keserakahan. Misalnya kita belum mampu beli sesuatu, misalnya belum mampu beli mobil, tetapi karena nafsu, hawa nafsu gitu ya, kita maksain diri pinjem duit ke bank. Nah, apa yang terjadi? Karena kapasitas kita belum sampai, ya akhirnya kita nggak bisa bayar, terlilit oleh hutang. Nah, jadinya apa? Bapak Ibu hidup dalam penderitaan kan? Betul kan firman Tuhan ini yang saya bagikan itu? Bapak Ibu paham kan sampai di sini? Bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Begitu juga dengan keserakahan. Ya, keserakahan itu memotong jalan kita sendiri. Saya pernah bagikan kan konsekuensi orang yang hidupnya serakah itu. Itu sebetulnya dia ya sedang ya kalau dia menyakiti orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, sebetulnya bukan orang lain yang dia sakiti, sebetulnya dia sedang menyakiti diri sendiri. Karena apa yang dia tabur itu akan dia tuai. Kata firman Tuhan apa? Pada pertengahan usianya dia akan kehilangan semuanya, dan pada akhir hidupnya dia akan dikenal sebagai orang yang bodoh. Itu orang yang serakah, orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ya sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia adalah seperti ayam yang mengerami telur yang tidak dia telurkan. Ya jangan, makanya Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepadamu, mau nggak mau kita harus mau hidup dipimpin oleh roh ya. Ya, saya nggak bahas panjang lagi karena sudah pukul 4.49 ya. Sebetulnya banyak sekali yang saya ingin bagikan, dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dipimpin oleh roh, itu yang paling penting. Ya apalagi yang dikatakan firman Tuhan konsekuensinya ya, kalau kita hidup di dalam kedagingan kita akan ikut binasa bersama-sama dengan dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 saya tidak akan bacakan terlalu panjang ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Hawa nafsu kita akan memimpin kepada kebinasaan. 2 Petrus 1 ayat 4, kita akan sakit-sakitan ya. Mazmur 107, dikejar-kejar malapetaka, kata Ayub 27 ayat 11 sampai 20. Dan masih banyak sekali firman Tuhan ya yang mengajarkan kepada kita ketika kita hidup dipimpin oleh daging, oleh kedagingan, maka inilah yang akan kita tuai. Ya, hasil tanganmu akan habis, ayat 31 ayat 12. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau kerja apapun juga ya gagal melulu gitu ya, nggak ada hasilnya. Mungkin engkau kerja dapat gaji tetapi habis melulu. Ini salah satu konsekuensinya orang-orang yang hidup dipimpin oleh daging, kedagingan. Terus apa akhirnya? Akan dilenyapkan oleh Tuhan. Mazmur 101 ayat 8 ya. Dan maksudnya selain hal itu, Bapak Ibu bisa lihat
Ulangan 28 ayat 15 sampai 68 itu daftar kutuk. Ya, ketika kita hidup dipimpin oleh kedagingan, terlepas engkau udah percaya atau belum percaya, terlepas engkau ke gereja setiap minggu atau setiap hari, selama engkau belum bertobat, selama saya juga ya, nggak termasuk, bukan cuma Bapak Ibu, saya juga yang ngomong sama, nggak lebih baik. Jadi kita semua, selama kita belum bertobat, maka itulah yang akan kita tuai. Ya, karena Tuhan itu nggak pandang bulu. Dia menghargai hukumnya sendiri. Dia tidak akan melanggar hukumnya sendiri. Tetapi apakah upah orang yang hidup dipimpin oleh Roh? Tadi kita sudah baca satu ayat apa? Kita akan mengalami kehidupan, hidup dan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera tadi saya sudah bagikan ya, apa arti sesungguhnya. Dan kita juga akan mengalami berkat Tuhan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Di Ulangan 28 ayat 1-14. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nanti besok kalau Tuhan izinkan, saya akan bahas lebih detail satu persatu. Dan kita sama-sama mau introspeksi. Kutuk mana sih yang masih ada dalam hidup kita? Dosa apa sih yang masih kita toleransi dalam hidup kita? Dan apa yang harus kita buang dalam hidup kita ya, supaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Dan selanjutnya apa? Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka tidak akan ada lagi kutuk dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu perhatikan di sini firman Tuhan nggak ngomong akan tetapi jikalau engkau ngaku percaya Tuhan Yesus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apakah seperti itu firman Tuhan? Mari kita belajar cerdas di sini ya. Kalau hamba Tuhan, pengkhotbah ngomong apa, ngajarin apa, Bapak Ibu jangan langsung terima. Saya ngajarin, kita semua harus cerdas ya. Apakah di sini firman Tuhan ngomong, akan tetapi jikalau kamu ngaku percaya Tuhan Yesus, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Maksudnya tidak ada lagi kutuk ya. Karena kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, maka kita masih ada di dalam kutukan. Nah, apakah firman Tuhan ngomong gitu? Enggak ya. Firman Tuhan nggak ngomong begitu. Tetapi firman Tuhan ngomong apa? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Berarti jikalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengejar apa? Mengejar hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh itu apa sih? Hidup di dalam kasih ya, seperti tadi yang saya sudah bacakan di awal ya. Sukacita, damai sejahtera, hidup di dalam kesabaran, di dalam pengampunan, ya, di dalam kemurahan hati. Maka ya kita tidak lagi hidup di bawah kutukan. Kemudian selanjutnya tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Nah, seringkali ya banyak sekali orang percaya berpikir kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Siapa yang pernah dengar itu? Ayo, saya mau tanya, siapa yang pernah dengar itu? Saya termasuk ya yang pernah dengar. Waktu dulu saya nggak ngerti, nggak ada lagi penghukuman. Apakah masih ada penghukuman? Bingung. Ya, Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing ya komentar-komentar yang negatif. Saya kepengen Bapak Ibu nangkep kebenaran firman Tuhan ini, karena kebenaran firman Tuhan ini pasti akan memberkati kehidupan Bapak Ibu semua, supaya ya nggak usah pusing yang mau ngambil alih perhatian kita, nggak usah pusing. Firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Karena at the end of the day ya, bahasa Indonesianya apa? Pada akhirnya engkaulah yang akan menikmati. Apakah itu segala sesuatu yang baik? Apakah itu penderitaan dan air mata? Betul? Betul. Pada akhirnya engkaulah yang akan menikmati.
Ya, saya mau membaca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, mungkin Bapak Ibu berpikir, nah ini katanya nggak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. Nah, pemahamannya yang berbeda. Ya, ada bedanya. We are in Christ and Christ in us. Ada bedanya, kita dalam Kristus dan Kristus dalam kita itu berbeda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang setiap hari ikut live saya pasti sudah dengar, sudah tahu perbedaannya. Cuman saya mau jelaskan lagi, mohon maaf ya. Karena banyak Bapak Ibu yang baru dengar. Bedanya ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Saat itu kita menerima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu rohnya Tuhan kita masuk di dalam hati kita. Tetapi ketika kita memilih untuk menjadi pelaku-pelaku firman, maka apa yang terjadi? Kita hidup di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, kitab Yohanes berkata apa? Dia harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Berarti, barang siapa berkata ia ada di dalam Kristus, maka ia adalah pelaku-pelaku firman. Ia adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan. Ya, saya percaya Bapak Ibu paham sampai di sini. Masih banyak sebetulnya yang mau saya bahas, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dipimpin oleh Roh. Tapi saya rasa firman Tuhan selesai dulu sampai di sini. Saya akan lanjut mungkin besok pagi ya, dengan topik yang sama kalau Tuhan berkenan, atau dengan topik yang lain. Tapi saya percaya firman Tuhan ini sudah menerangi mata hati Bapak Ibu supaya kita paham betul ya konsekuensinya apa ketika kita hidup dipimpin oleh daging, dan konsekuensinya apa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh. Ya, dan oke, sampai di sini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah berikan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, supaya mereka bukan hanya saja mengerti kebenaran firman ini, tetapi Roh Kudus yang menolong mengingatkan senantiasa dalam setiap hal yang mereka kerjakan, dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka selalu memberikan diri mereka untuk dipimpin oleh Roh dan bukan oleh kedagingan, sehingga mereka akan mengalami setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga mereka bisa mengakses segala kelimpahan yang Engkau sudah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saat ini saya akan berdoa, saya akan melepaskan berkat Tuhan bagi Bapak Ibu. Ya, izinkan saya berdoa. Ya, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan, yang mau bertobat, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu ya. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap kutuk dosamu, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Setiap roh-roh jahat, roh kutuk, roh sakit penyakit, roh yang mencuri berkatmu, yang menghalangi berkatmu, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan atas hidupmu. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan, kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera
Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kesembuhan sekarang mengalir bagi Bapak Ibu yang saat ini lagi sakit lambung. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan sakit di lambungmu sekarang sembuh. Asam lambungmu normal, sakit kepalamu juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan sakit di kepalamu sekarang. Roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh. Yang lehernya kaku-kaku, yang bahunya kaku, sekarang saya berdoa, Roh Kudus, roh kesembuhan, mari jamah anak-anakmu yang sedang sakit. Roh jahat, roh sakit, penyakit yang nempel di leher, di bahumu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak atas anak-anak Tuhan saat ini. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit keluar semua. Roh negatif thinking keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir. Sekarang lehermu udah gak kaku, udah gak sakit. Bahumu juga sudah ringan, sekarang udah gak kaku, sudah gak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit di bokongmu, yang sakit di perutmu, yang sakit di kakimu, sekarang saya berdoa, darah Yesus mengalir, sudah menebus engkau, sudah menyembuhkan engkau. Sekarang darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan engkau. Sekarang kesembuhan mengalir. Roh Kudus, jamah bokongnya, jamah kakinya sekarang yang sakit, jadilah sembuh. Kesembuhan mengalir. Yang lututnya sedang sakit juga saya berdoa, lututnya yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu sekarang. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Lututmu udah gak sakit lagi, bokongmu udah gak sakit lagi. Ya, bokongmu sudah gak sakit, lututmu sudah gak sakit. Yang sakit pinggang sekarang saya berdoa, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, sakit di pinggangmu sembuh. Sakitnya saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang pinggangmu sekarang sudah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Nana, pinggangnya sudah gak sakit lagi sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang lagi sakit, boleh klik tombol tamu, tuliskan di komentar, nanti saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Shalom Kakak Meliana, udah lama nggak kelihatan ya, seneng ya, kita kan keluarga di dalam Tuhan. Jadi kalau udah lama nggak kelihatan, dikangenin. Ya, sambil menunggu ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang lagi sakit, boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar sakitnya apa. Saya akan berdoa. Saya akan kembali menaikkan pujian yang tadi ya. Tadi ada request dari Kakak Vivi, naikkan lagi pujian yang tadi. Setuju, saya juga suka lagu ini, lagu baru kayaknya ya. Saya juga masih belajar sih. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap anak-anakmu. Sakit hati ya Kakak Raja Sonang, lepaskan pengampunan ya. Segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik
Kau tak merancangkan yang buruk bagiku dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Ibu Nana, ya, nanti besok-besok kalau Tuhan berkenan, saya akan mengajarkan bagaimana caranya supaya kita diurapi Tuhan. Ya, siapa yang mau dengar topik itu? Kalau mau dengar, tulis di komentar. Mau, jadi nanti saya besok-besok saya ajarkan topik itu ya. Tuhan yang menggerakkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Yang terbaik, tak merancangkan yang buruk bagiku dalam segala hal. Kakak Nancy bisa lihat di profil saya ya alamatnya. Bekerja untuk kebaikanku. Ya, terima kasih untuk responnya. Besok-besok nanti saya ajarkan ya. Ya, saya nggak menahan satu rahasia pun dari Bapak Ibu. Saya ingin semua anak-anak Tuhan diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, mengalami kemenangan, bahkan jadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman. Ya, saya tidak menahan, kan ada orang-orang yang nahan ilmu, enggak. Karena ilmu itu datangnya dari Tuhan. Saya diberkati juga, maksudnya dikasih pewahyuan juga dari Tuhan. Jadi saya pengen semua ya mengalami segala hal. Kau Allah bekerja untuk kebaikanku. Yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih Kakak Joy untuk gift-giftnya ya, dan untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Bu Nana ajarin doa untuk melawan musuh. Ya, Ibu Nana, saya tadi mengajarkan tentang hidup dipimpin oleh roh sama hidup dipimpin oleh daging. Ya, ini adalah salah satu strategi kita untuk melawan musuh ya. Karena nggak mungkin kita bisa melawan musuh kita selama kita masih tunduk sama dia. Ya. Mungkin Bapak Ibu mikir gimana caranya kita tunduk sama musuh. Iya, ketika kita tunduk dipimpin oleh kedagingan, kita lagi tunduk sama musuh kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Nah, Kakak Rosma nanya doa melawan kuasa gelap. Ya, Bapak Ibu, nanti kapan-kapan saya ajarin peperangan rohani ya. Ini sebetulnya yang basic, yang standar. Kenapa saya bagikan hidup dipimpin oleh daging, hidup dipimpin oleh roh. Selama engkau masih hidup dipimpin oleh daging, engkau nggak mungkin menang melawan kuasa gelap ya. Karena engkau masih tunduk sama dia. Masih tunduk. Gimana kita bisa menang? Saya percaya Bapak Ibu paham ya sampai di sini ya. Ya. Oke.
Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal. Ibu Lina, apa kabar? Udah lama sekali nggak ngeliat. Wah, baru pertama kayaknya Ibu Lina ya masuk ke dalam live streaming saya. Ibu Lina, ayo dong setiap pagi ikut live streaming. Pasti Ibu Lina terberkati juga. Doa yang bisa merebut kembali yang dijarah oleh setan iblis. Oke. Nanti saya ajarkan step by step ya Ibu Nana, maksudnya langkah demi langkah. Karena kalau ibu bisa, maksudnya ibu doa seperti itu, ibu misalnya doa peperangan, ibu doa menghancurkan musuh, tetapi selama kita masih belum terproteksi, paham kan Bapak Ibu, kita masih buka celah, jadinya kita yang makin dijarah sama musuh. Saya percaya Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Kalau kita masih belum hidup di dalam kekudusan, hidup dipimpin oleh roh ya, kita masih hidup di dalam kedagingan, tetapi kita mau doa peperangan, ngelawan musuh, hancurkan musuh, patahkan musuh, jadinya kita yang nantinya babak belur Ibu Nana. Makanya saya share yang basicnya dulu. Hidup dipimpin oleh daging, hidup dipimpin oleh roh. Nah, kita mau belajar praktek dulu. Nanti besok, nanti saya mau share deh, kalau Tuhan izinkan, bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin oleh roh. Ya, supaya kita nggak tunduk lagi sama setan iblis, kita tunduk sama Tuhan. Kan firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Gak mungkin kita nggak tunduk sama Tuhan tapi mau lawan isi iblis, jadinya kita makin babak belur ya. Ini pernah ngalamin, jadi jangan ikutin contoh yang jelek seperti saya ini, babak belur. Jangan ya, maunya tetap nyanyi puji Tuhan, tapi saya rasa kita sudah cukup ya sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Esther yang sangat baik, yang sangat rajin, jadi pendoa luar biasa. Saya juga pernah tuh Ibu Esther ngomong ya, bukan hanya saya, ini ada saksinya juga yang lain. Bapak Ibu jangan sekali-kali coba-coba ya peperangan ya lawan musuh, tetapi kitanya masih hidup di dalam dosa. Oke, ya, yang ngomong ini juga bukan suci gimana atau gimana ya, tetapi setiap kali kita jatuh, kita mau cepet-cepet balik kepada Tuhan, mohon ampun. Ya, saya berdoa untuk KKMNC Store. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk kegagalan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang piutang atas KKMNC Store sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat untuk KKMNC Store, berkat juga untuk rumahnya ya, rumahnya diberkati Tuhan, segala kutuk dosa sudah hancur, sudah patah, setiap roh-roh jahat saya usir keluar. Rumah ini menjadi rumah yang diberkati Tuhan, setiap orang yang melihatnya akan jatuh cinta. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan pembeli untuk rumahnya KKMNC Store. Nah, KKMNC Store juga deklarasikan doa seperti itu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Kakak Hesti ya. Terima kasih Kakak Hesti yang baik semuanya. Ya oke, kalau gitu shalom semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.